Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, ini adalah video kita yang ke-725 ya, bersama Klub Matematika tentang tes P3K ya. Langsung kita masuk di soal selanjutnya, yaitu nomor 26. Media yang menggunakan grafik, diagram, chart, kemudian bagan, poster, kartun, komik merupakan media pembelajaran. A. Visual, B. Audio, C. Visual diam, D. Visual gerak, atau E. Study tour ya. Kita berikan informasi di sini bahwasanya untuk media visual di sini adalah media yang menggunakan grafik, diagram, bagan, poster, kartun ya. Kemudian yang audio di sini menggunakan radio, kemudian tape recorder dan lab bahasa. Kemudian visual diam bisa menggunakan slide, OHP, kemudian LCD proyektor. Kemudian untuk visual gerak di sini film, televisi, kemudian VCD, komputer, ini termasuk visual gerak. Sementara study tour di sini adalah pembelajaran langsung ke objek atau tempat studi. Jadi jelas di sini nomor 26 jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, media pembelajaran visual. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 27 maaf ya. Pak Firman akan membahas topik binatang air dalam pelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang. Yang menjadi pertimbangan Pak Firman dalam menentukan kegiatan ini adalah agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang air. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah A. Kemampuan siswa, B. Karakteristik mata pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kondisi kelas, atau E. Kemampuan awal siswa. Jika kita lihat di soal nomor 27 tadi, yang menjadi pertimbangan adalah dalam menentukan kegiatan ini adalah agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang air, sehingga guru menentukan metode pelajaran dengan mengajak siswa ke kebun binatang. Jadi penentuan metode di sini berdasarkan kepada karakteristik mata pelajaran. Pilihan jawaban yang B. Berikut nomor 28. Pengarahan informasi bahan ajar. Buat kelompok heterogen. Berikan bahan ajar atau LKS yang terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan banyak siswa dalam kelompok. Tiap anggota kelompok bertugas membahas bagian tertentu. Tiap kelompok bahan belajar sama. Buat kelompok ahli. Nah, kalau sudah di sini kita sudah bisa menentukan sebenarnya. Buat kelompok ahli sesuai bagian bahan ajar yang sama, sehingga terjadi kerjasama dan diskusi. Kembali ke kelompok asal. Pelaksanaan tutorial pada kelompok asal oleh anggota dari tim kelompok ahli. Penyimpulan dan evaluasi. Yang terakhir adalah refleksi. Di sini merupakan langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran apa? Ada tim asal, ada kelompok ahli. A. Mind mapping, B. STAD start ya, C. Jigsaw, D. debat, atau E. TGT. Di sini sebenarnya sudah jelas ya, karena ada kelompok asal dan kelompok ahli. Dari kelompok asal dipilih satu orang menjadi kelompok ahli. Nanti di kelompok ahli mempelajari masalah tentang bahan belajar yang sama, kemudian nanti kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Jadi kalau lebih mudahnya kita bahas satu persatu, mulai dari mind mapping. Di sini adalah pembelajaran ini cocok untuk mereview pengetahuan awal siswa. Kemudian untuk STAD di sini pengarahan, kemudian membuat kelompok heterogen, ada diskusi di dalamnya, ada LKS, kemudian presentasi kelompok, kemudian ada kuis individu. Kita buat skornya, kemudian membuat pengumuman hasil skor tadi. Ada baik diberikan reward untuk yang tim terbaik. Sementara untuk jigsaw ini yang kita bahas di soal nomor 28 tadi, ada kelompok asal, ada kelompok ahli, bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian kalau yang debat di sini, siswa dibagi menjadi dua kelompok yang saling berhadapan, kemudian membaca materi bahan ajar untuk dicermati oleh masing-masing kelompok.
dan hasil presentasi dibacakan oleh perwakilan dari kelompok tersebut kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya. Di sini guru harus membimbing dalam membuat kesimpulan atau bisa juga menambah informasi-informasi penting mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Sementara TGT di sini adalah penerapannya dengan menggunakan kelompok yang heterogen. Artinya di sini setiap kelompok mempunyai tugas yang berbeda. Kemudian ada kerjasama dalam bentuk kerja individu dan diskusi. Ada dinamika kelompok secara kohesif dan kompak serta akan tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Di sini semacam games ya, yaitu dengan cara guru di sini harus bersikap ramah, terbuka, kemudian santun juga. Nah, setelah diskusi ada penyajian dari hasil masing-masing kelompok sehingga terjadilah proses diskusi. Jadi di soal nomor 28 di sini adalah model pembelajaran jigsaw, pilihan jawaban yang C. Lanjut di soal nomor 29, pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari merupakan model pembelajaran A. Problem solving, B. Problem posing, C. Problem terbuka, D. Problem tertutup, atau E. Problem prompting. Kita akan bahas satu persatu di sini. Problem solving di sini adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian, bisa menemukan pola, aturan, atau algoritma. Sementara problem posing di sini adalah pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, yaitu merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih simpel sehingga mudah dipahami. Sementara problem terbuka di sini adalah pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara atau flexibility dan solusinya juga bisa beragam, multi jawaban. Kemudian problem prompting di sini adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan antara pengetahuan setiap siswa dan pengalaman baru yang sedang dipelajari. Berarti jawabannya adalah problem prompting, pilihan jawaban yang E. Lanjut di soal berikutnya nomor 30. Pada waktu Pak Toto mengajarkan bidang studi IPS, dia menerapkan pembelajaran melalui menemukan. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh Pak Toto diantaranya adalah A. Memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama-sama, B. Menghubungkan hasil pengamatan dengan analisis, C. Memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi, D. Menyusun prosedur yang tepat untuk mengerjakan tugas, atau E. Menjadi tim ahli dalam kelompok masing-masing. Oke. Di sini pada pelaksanaan pembelajaran penemuan, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan cara memberikan suatu kasus untuk dianalisa secara bersama-sama. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sebagai informasi kita membuat bimbingan belajar untuk tes P3K dengan nama Klub Matematika Go ASN. Di sini adalah paket belajarnya. Ini semuanya kita mulai dari Anda mendaftar sampai dengan pelaksanaan tes P3K dimulai. Untuk jadwalnya ini dari Senin sampai Jumat kita ada materi dan soal, ada soal juga. Kemudian Sabtunya kita buat mini tryout. Kemudian untuk hari Minggu kita buat tryout sesungguhnya dengan 150 soal yang terdiri dari kelima kompetensi ini. Bimbingan dilakukan sampai saat tes P3K dimulai. Untuk pendaftaran bisa menghubungi saya atau bisa ke IG saya dengan Klub Matematika. Ada juga kita sampaikan di deskripsi video ini. Semua fasilitas tersebut hanya Rp200.000. Silakan daftarkan diri Anda sekarang. Informasi ada di deskripsi atau bisa menghubungi saya langsung. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.